Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Effendi. Saya dari kelas reguler manajemen B dengan NIM 340219014 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komputer bisnis 2 pertemuan ke-7. Untuk materi perkuliahannya, untuk tugasnya di sini saya harus menghitung probability index atau PI. Dan untuk yang kedua, menghitung BEP per unit dan BEP rupiah. Untuk yang ketiga, eh, menghitung profitability ratio diantaranya profit margin, earning power, return on investment, dan rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk yang keempat, eh, di sini saya harus menghitung benefit dan cost tetap dan benefit cost tidak tetap ya. Sekarang kita langsung saja ke prakteknya. Nah, untuk yang pertama yaitu PPI, di sini saya sudah membuat tabel untuk menghitung PI. Ini sama seperti NPP di mana mesin A-nya 28 juta ya, initial investment-nya, dan untuk mesin B initial investment-nya 32 juta. Untuk tabelnya ini tinggal di-copy saja dari tabel NPP dikarenakan perhitungannya sama-sama. Sekarang saya akan mempraktikkan cara menghitung PI. Di sini PI-nya sudah diketahui ya untuk mesin A dan mesin B. Nah, sekarang kita akan mencari PI atau Profitability Index untuk mesin A. Rumusnya sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Enter. Nah, ini untuk hasilnya 1,71. Sekarang untuk mesin B lanjut. Rumusnya sama saja ya. Di sini ada nilai sisanya ya. Tapi rumusnya sama. Yaitu sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Lalu enter. Nah, dan ini untuk hasilnya ya, untuk PI atau Profitability Index untuk mesin A 1,71 dan untuk mesin B 1,27. Sekarang lanjut ke BEP ya. Nah, di sini sudah ada soalnya, diketahui perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 PCS dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Untuk jumlah produk 20.000, harga jual per unit 250, total penjualan 5 juta. Untuk biaya tetapnya 2 juta, total biaya variabel 2.500.000, biaya variabel per unit 125. Nah, di sini saya akan menghitung biaya variabel dibanding penjualan. Rumusnya sama dengan biaya variabel per unit. Ini biaya variabel per unit dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit, harga jual per unit
kurung lalu enter. Kita ulang ya. Rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, lalu tutup kurung, enter. Nah, dan ini untuk hasilnya ya. Sekarang lanjut ke BEP dalam unit. Rumusnya sama dengan biaya tetap maaf salah ya, ini untuk biaya variabel dibanding penjualannya saya salah rumus ya, kita ulangi lagi. Untuk menghitung biaya variabel dibanding penjualan, rumusnya sama dengan biaya variabel per unit ini dibagi dengan harga jual per unit. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan menghitung BEP dalam unit. Caranya sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tuh hasilnya BEP dalam unit. Selanjutnya BEP dalam rupiah. Caranya sama dengan biaya tetap dibagi buka kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, lalu enter. Nah, dan ini adalah hasilnya ya, 4 juta. Sekarang lanjut ke PR. Nah, di sini soalnya berbeda-beda karena di PR kita akan menghitung 4 rumus. Yang pertama profit margin atau PM, yang kedua earning power atau EP, yang ketiga return on investment atau ROI, dan yang keempat yaitu rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk yang pertama di sini sudah ada ya soal dan tabelnya. Untuk profit margin atau PM, PT Nisrina Sidekin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta ya ini. Untuk NX tahun 11 sebesar 24 juta dan ininya 100%. Nah, jadi sekarang saya akan mencari nilai PM dengan cara sama dengan buka kurung
Ini ya 4 juta dibagi dengan NS lalu tutup kurung dikali dengan ini 100%, lalu enter. Nah, ini untuk hasilnya 16,7%. Selanjutnya untuk earning forward atau EP. Di sini PD Wapa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA-nya 15 juta, dan ini sama 15%. Sekarang kita akan mencari nilai EP-nya dengan cara sama dengan buka kurung NOI dibagi dengan TA lalu tutup kurung dikali dengan ini 100%, lalu kita enter. Nah, ini untuk hasil earning power-nya EP. Selanjutnya return on investment atau ROI. CP case mempunyai data sebagai berikut ya. NOI 4 juta, TI-nya 12 juta. Nah, sekarang saya akan mencari nilai atau hasil ROI dengan cara sama dengan buka kurung NOI dibagi dengan TI ya 12 juta, lalu tutup kurung dikali dengan ini 100%, lalu enter. Ini untuk hasil ROI ya 33%. Selanjutnya ke nomor 4, rentabilitas modal sendiri. Nah, di sini saya sudah saya isi ya untuk ayatnya, tapi saya akan mengulangi lagi ya. Rumusnya sama dengan NOP dikurangi dengan ini lagi dikali interest ya ditambah dengan NOP lalu dikali dengan ini ya yang 10%, tutup kurung lalu enter. Nah, hasilnya 8.500.000. Nah, untuk ini EAT ini hasilnya mengikuti dari nilai EAT yang di atas ya. Sekarang untuk rentabilitas modal sendiri caranya sama dengan buka kurung EAT dibagi dengan modal sendiri atau MS ya. Lalu tutup kurung dikali dengan ini 100%. Nah, lalu enter. Untuk hasilnya rentabilitas modal sendiri adalah 42,5%. Selanjutnya kita ke BC. Nah, di sini ada benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap ya. Untuk yang pertama, benefit dan cost tidak tetap, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah Rp 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar Rp 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar Rp 126 juta per tahun. Nah, di sini saya akan menghitung BC rasio dari proyek pengairan tersebut ya untuk ini. Nah, untuk di sini inisial investmentnya 100 juta ya. Rate-nya 5%, nilai residu 10%, dan di sini depresiasi 30, untuk biaya operasional 20 juta, total biaya 100 juta, benefit per tahun 126 juta ya. Sekarang cara mencari BC rasionya
dengan cara sama dengan benefit per tahunnya ini 126 juta dibagi dengan total biaya. Nah, ini total biayanya yang 100 juta. Lalu kita enter. Nah, ini untuk hasilnya 1,26. Sekarang kita lanjut ke benefit dan cost tidak tetap. Nah, bisa dilihat di sini suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah Rp 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional BO sebesar Rp 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar Rp 126 juta per tahun. Nah, untuk di sini biaya untuk tahun pertama inisial investment 100 juta sama dengan tadi yang atas. Nah, di sini saya akan mencari BC ratio-nya untuk cost tidak tetap. Caranya untuk tahun ke-1 sama dengan benefit per tahun bagi total biaya. Lalu enter. Nah, untuk hasilnya 1,26 ya. Ya, 1,26. Nah, untuk yang selanjutnya ini ya untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan sudah ya cuma 3 tahun. Rumusnya sama ya, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya, lalu enter. Nah, ini juga untuk tahun ketiga sama, yaitu sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Nah, dan ini untuk hasilnya ya. Mungkin cukup sekian ya dari saya untuk cara mencari nilai PI, BPR, dan BC. Mohon maaf banyak kesalahan dalam pengerjaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.